Dan saya perintahkan kirim beras ke mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Loh, ini beneran Malaysia, negara yang dulu sering ngirim beras ke negara tetangga, sekarang malah impor dari Indonesia. Dan bukan cuma sekali dua kali loh, Prabowo langsung gaspol 2000 ton per bulan. Wah, ini ceritanya bakal seru banget guys. Kok bisa Malaysia impor beras dari Indonesia? Jadi gini, Malaysia, negara tetangga kita yang biasanya jadi tujuan ekspor buat banyak produk, dari teknologi, minyak, sawit, sampai tenaga kerja, kali ini justru balik arah. Mereka datang ke Indonesia bukan buat liburan, tapi buat memohon impor beras. Ternyata guys, Malaysia lagi dilanda problem serius. Produksi beras dalam negeri mereka merosot. Salah satu faktornya cuaca ekstrim dan kelangkaan air di beberapa wilayah. Ini bukan hal baru sih, tapi efeknya makin terasa belakangan. Biasanya Malaysia cuma butuh impor sebagian kecil dari total kebutuhan beras mereka. Tapi tahun ini kebutuhan impor meningkat tajam. Dan tahu siapa sekarang yang jadi penyelamat? Ya, Indonesia. Peran Prabowo 2000 ton beras tiap bulan bro. Nah, ini yang bikin makin menarik. Di tengah posisi Prabowo bilang, Indonesia siap ekspor 2000 ton beras per bulan ke Malaysia. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti stok kita kepepet atau kekurangan. Justru sebaliknya. Pak Prabowo, presiden kita ini menyatakan bahwa kita lagi panen raya. Stok bulog numpuk, bahkan banyak daerah kewalahan nyimpen hasil panen. Jadi ekspor ini bukan karena ngemis uang, tapi karena emang logis, daripada beras numpuk dan rusak, mending dijual ke luar negeri. Dan yang lebih keren lagi, ekspor ini juga jadi strategi buat ningkatin daya tawar Indonesia di mata negara tetangga. Kayak bilang, lihat dong, kita udah bukan cuma penonton, sekarang kita pemain utama. Dampaknya buat Indonesia, untung nggak nih? Sekarang pertanyaannya, ekspor ini untung nggak buat kita? Jangan-jangan malah bikin harga beras di dalam negeri naik. Santai dulu. Kata pakar-pakar, selama ekspor dilakukan dengan perhitungan matang dan gak ganggu kebutuhan domestik, justru ekspor ini bisa bantu petani. Kenapa? Karena harga gabah di tingkat petani naik, artinya mereka bisa dapat margin lebih tinggi. Cuma ya, ini harus dikontrol ketat. Jangan sampai nanti semua berlomba-lomba ekspor dan kita malah tekor di dalam negeri. Tapi sejauh ini sih langkahnya masih aman, apalagi ekspor ini diawasi langsung sama pemerintah dan ada batas kuotanya. Malaysia butuh kita siap jadi pusat pangan ASEAN. Sekarang bayangin, kalau ini berhasil, Indonesia bisa jadi pemain besar di sektor pangan Asia Tenggara. Malaysia udah mulai, Filipina katanya juga minat, bahkan negara-negara Timur Tengah juga udah lirik-lirik. Bisa dibilang ini momen yang pas buat kita unjuk gigi. Dulu kita sering dilabelin negara agraris tapi sering impor makanan. Sekarang kita balik arah. Kita produksi, kita ekspor, dan kita bangun kekuatan pangan sendiri. Apa nih kata netizen? Bangga atau ragu? Kalau lihat di media sosial, netizen tuh reaksinya banyak macam. Ada yang bangga banget, wah akhirnya Indonesia bisa ekspor beras. Tapi nggak sedikit juga yang skeptis, lah jangan-jangan kita malah kekurangan nanti. Wajar sih, karena ini hal baru. Tapi kuncinya ya transparansi. Selama pemerintah jujur soal data dan kita bisa pantau stok nasional, ya ekspor ini bisa jadi game changer banget. Jadi guys, siapa sangka Indonesia yang dulu suka impor beras sekarang malah jadi penolong. Dan bukan cuma sekedar jualan, tapi juga nunjukin kita bisa mandiri pangan. Kita bisa bantu negara lain dan kita bisa bangga dengan hasil petani sendiri. Keren gak tuh? Nah, kalau menurut kamu langkah ekspor ini bakal jadi awal kebangkitan pertanian Indonesia atau malah bahaya laten? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.
Jangan lupa like video ini kalau kamu dukung petani Indonesia bangkit. Subscribe juga channel ini biar gak ketinggalan update seputar dunia pangan, politik santai, dan ekonomi sudut pandang yang beda. Karena di sini info serius dibahas dan kayak asik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.